Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polda Bali dan Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan penyelundupan 1,5 kg narkoba jenis kokain dan pil ekstasi senilai 10 miliar rupiah. Seorang pemuda asal Sumba terseret arus dan hilang saat berenang bersama 2 rekannya di pantai Berawa, Badung. Akibat konflik Thailand-Kamboja, wisatawan membanjiri sejumlah objek wisata di Bangli. Bali memiliki berbagai macam menu masakan tradisional yang khas. Selain lawar dengan paduan bumbu Balinya, Bali juga memiliki kuliner khas dari daun kelor, yakni sayur kelor dengan campuran bumbu khas Bali atau basa genep. Basa genep adalah campuran laos, jahe, kunyit, sereh, bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Kuliner ini banyak disajikan di rumah makan, salah satunya di Banjar Triwangsa, Desa Babakan Gianyar. Proses pembuatannya sederhana. Daun kelor harus direbus hingga matang. Lalu dicampur bumbu khas Bali dan dibiarkan meresap dan siap disajikan dengan 1 piring nasi. Ya, ini rasanya sangat khas sekali dengan bumbu Balinya, bumbu rajang bumbu Balinya, dan ini juga saya pikir juga bagus untuk selain untuk kesehatan juga untuk kecantikan ya, karena saya biasanya memakai masker ini, sekarang saya makan langsung. Jadi langsung masuk ke badan. Itu juga kita menggunakan bumbu rajang Bali. Kalau di Bali yang namanya bumbu genep namanya. Itu isinya apa aja bumbu? Isinya seperti laos, ginger, jahe, kunyit, serai, bawang putih, bawang merah, sama kemiri. Kalau proses awalnya membuat sayur kelor ini sangat simpel sekali. Kita masak dulu bumbu rajangnya sampai matang, didihkan air, langsung masukkan bumbu rajangnya, lalu kita masukkan daun kelornya. Sangat simpel sekali, tambah garam merica sudah selesai. Itu juga bisa menyehatkan badan kita karena daun kelor itu kalau di Bali dinamakan daun obat. Rumah makan ini menggunakan daun kelor yang baru dipetik dan masih segar. Sayangnya kita harus bersabar untuk menikmati sayur kelor ini setiap saat, karena harus menunggu daun kelor tumbuh lebat di pohon. 1 porsi sayur kelor biasanya dijual seharga Rp10.000. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Bali memiliki makanan tradisional yang disebut lawar. Sebagian besar lawar menggunakan daging sapi atau babi. Namun ada juga lawar yang menggunakan daging ayam sebagai bahan utama. Lawar daun belimbing adalah lawar yang menggunakan daging ayam. Lawar ini menggunakan banyak sayuran seperti daun belimbing, buah nangka, pepaya, kelapa muda, dan kacang panjang. Iputu Gede Warsana, pemilik usaha makanan di Desa Gulingan Mengwi, Badung, memiliki resep tersendiri. Menurutnya membuat lawar daun belimbing tidak sulit. Pertama, merebus daun belimbing. Setelah matang, lalu dicampur beberapa bumbu khas bumbu Bali, salah satunya basa colok. Basa colok adalah campuran bawang putih, kemiri, kencur, cabai, kelapa yang dibakar, sejumlah rempah, dan daun salam. Di Bali itu ada lawar daun belimbing, ada lawar nangko,
ada lawar kuah kacang. Ini kan sudah termasuk menu tradisional. Kalau lawar daun blimbing ini beda dia, bumbunya ada lagi satu. Yang biasanya kalau lawar biasa itu kan ada bumbu bakso colo, tabio, kusuno, bawang itu, begitu ada lagi hijau itu yang dikasih untuk lawar biasa. Kalau lawar daun blimbing itu ada kiminya kalasnya itu. Nah, di kalasnya itu namanya kalas atau kimo yang diisi bawang direbus jadi satu. Makanya itu untuk pelembutnya itu. Menghilangkan rasa, ditambah kalau daun blimbing ditambah dia gula Bali itu biar rasanya ada tidak terasa pahit. Bakso colok yang menjadi pembeda karena pada umumnya pembuatan lawar di Bali menggunakan bakso genep. Lawar daun belimbing ini biasanya disajikan dengan nasi putih, gorengan kulit ayam, ayam betutu, sate ayam, serta semangkuk komoh atau kaldu daging ayam. Banyak rumah makan yang menjual lawar daun belimbing. Harganya juga tidak terlalu mahal, Rp25.000 semangkok dengan porsi lengkap. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Tipat atau ketupat kerap menjadi makanan tradisional di Bali seperti tipat cantok, tipat sate, tipat gaples, dan banyak lagi. Nah, kalau yang ini namanya tipat kare. Dari namanya sudah bisa ditebak, ketupat ini menggunakan kuah kare. Bila ke Bali, warung makan di Guang Gianyar menjual tipat kare yang sudah terkenal kelezatannya. Orang menyebut tipat kare Mek Resi Guang. Warung makan ini bisa dikatakan tidak pernah sepi. Pengunjung sebagian besar mencari tipat kare yang sudah menjadi khas makanan di sini untuk santapan siang. Satu porsi Rp12.000 dengan lauk pauknya, ayam, telur, dan tahu resap dengan bumbu kuah kare. Dan tentunya ada mie goreng, kangkung, dan keripik usus ayam. Sampai mie, sampai telur ayam sama usus, terus sama kacang sama itu bawang goreng. Udah. Berapa seporsi tipat kare? 12.000. Minumnya ada es salak, ada es gula, terus ada es daluman, es kolak. Enak sekali, ini harganya juga terjangkau dan rasanya gurih sekali. Tidak ada santannya, juga sehat. Ada berbagai varian di sini. Warung makan Mek Resi Guang ini sudah puluhan tahun berdiri dan tetap mempertahankan cita rasa khas tipat kare yang dibuatnya, sehingga tidak mengecewakan para pelanggan. Devi Saraswati dan Naufal Afian Nur melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur susma.